yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya temannya di kesempatan sore hari ini ketemu lagi dan juga bersama lagi bersama Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Talkshow untuk sore hari temannya. Ya, dan ada sesuatu yang menarik untuk hari ini karena kita juga udah kedatangan tamu. Kebetulan tamunya juga spesial. Ya, teman ya, karena untuk sore hari ini kita ada kedatangan tamu Mas Dr. M. Rizky Zaki Zamani SPN. Assalamualaikum Mas Dokter untuk sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, apa kabar? Sehat. Hari ini baru ketemu ya Pak? Alhamdulillah. Tos dulu Pak, tos dulu. Tos. Ya. Ya, oke, untuk teman ya. Ya, untuk sore hari ini kebetulan Mas Dokter ini saya juga hari ini baru tatap muka ya Pak? Iya, betul sekali. Walaupun sudah WA, sudah sekomunikasi tapi via virtual karena pandemi ya Pak? Iya, betul. Saya ini panggilnya Mas Dokter, Pak Mas Dokter, aja, nggak apa-apa. Pade apalagi. Tua kayaknya kalau Pak. Oke, ya Mas Dokter, untuk sore hari ini sebelum kita untuk sore hari ini tema kita kenali gejala stroke lebih dini. Ya, sebelum kita lanjut di podcast kita, di talkshow kita sore hari ini, ya tak kenal tak sayang Pak. Mungkin perlu sedikit perkenalan dulu dari Mas Dokter. Ya, Monggo. siap. Ya. Ini panggilannya apa ini buat? Topmania. Topmania. Ya, Topmania. Buat Topmania sekalian, salam kenal. Nama saya Muhammad Rizky Zaki Zamani. Ya, kebetulan saat ini saya berprofesi sebagai dokter spesialis saraf di rumah sakit di Bumiayu. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu. Kemudian saya juga berpraktek di Rumah Sakit Umum Alam Medika. Kemudian yang ketiga di Rumah Sakit Umum Siti Aisyah Bumiayu. Oke. Alhamdulillah selama beberapa hampir mungkin sekitar 4 tahun saya berada di bumi. Udah 4 tahun Ya, Pak? betul. Luar biasa, udah lama ya? Ya, sebenarnya saya asli Bumiayu, cuman sempat ke Lampung dulu waktu masih menjadi dokter umum, kemudian melanjutkan studi, lalu saya pulang kampung ceritanya. Ke Bumiayu? Ya, ada panggilan tugas saya. Berarti asli Bumiayu Pak? Alhamdulillah asli Bumiayu. Saya lahir di Bumiayu. Kecil di Bumiayu, sampai besar di Bumiayu. Di Bumiayu? Di Bumiayu. Wow, jadi nggak sia-sia ya? Ya, betul. Oke, berarti sudah 4 tahun di Bumiayu ini semenjak tahun berapa Pak berarti? Saya 2018 berarti. 2018 awal, 2017 akhir, mulai 2018 awal di sini sudah stay lah. Kalau dulu saya sempat beberapa tahun di Jakarta, kemudian sempat karena keluarga besar juga ada di Lampung, jadi saya sempat hijrah ke Lampung selama berapa tahun, hampir 5 atau 6 tahunan. Oke, luar biasa nih Mas Dokter ini, dan asli Bumiayu, luar biasa. Iya, walaupun untuk sore hari ini baru ketemu, saya terus terang saya baru kenal, dan saya ada dua Mas Zaki dokter di Bumiayu. Iya, betul ya? Satu Dokter Zaki Arda, kalau Arda ya. spesialis penyakit kandungan. Kandungan ya. Betul. Oh iya, jadi saya ini Mas Zaki yang mana ini? Tapi nggak salah kan? Nggak salah. Iya. Dan berarti selain di RSUD di Alam Medika? Iya betul, saya di Alam Medika. Buka praktek juga Pak? Buka praktek. Buka praktek juga di rumah? Di rumah belum. Oh, belum. Saat ini belum. Sementara karena tiga tempat ya, maksimal tidak boleh lebih. Oke, ya Mas Dokter, ini karena untuk sore hari ini tema kita kenali gejala stroke lebih dini, tentu karena untuk saat ini sendiri dari beberapa data memang stroke ini menjadi satu penyakit yang menakutkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih antara stroke dan saraf ini? Karena kebetulan untuk talkshow ini juga dalam rangka memperingati hari stroke dunia itu ya. Jadi mungkin ada kaitannya.
Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas Dokter. Ini penyakit saraf, bukan saraf ya. Saraf. Oh ya, SPN sendiri. Oh ya, mungkin SPN juga belum banyak yang tahu. Itu apa Mas? Kebetulan ini gelar yang baru, mungkin tahun 2000. Memang mulai diganti tahun 2000, sudah lama sih, sudah 2018. Dulu pergantian, masih yang lama pakai spesialis saraf SPS. Kemudian mulai yang sekarang sudah diganti menjadi SPN, ya spesialis neurologi. Jadi mungkin beberapa top mania belum familiar dengan nama ini. Barangkali ada plang bertuliskan SPN, berarti itu spesialis neurologi atau spesialis saraf. Oke. Sarafnya pakai F, bukan pakai P. Harus P. Jadi keliru. Oke. Ya, itu kembali ke pertanyaan tadi Mas Dokter, antara hubungan dari stroke dan saraf ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi ini alhamdulillah dalam rangka satu, saya menjelaskan lagi. Ini mungkin top mania perlu tahu bahwasanya ada World Stroke Day dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia yang insya Allah jatuh pada tanggal 29 Oktober ini. Kami dari Perdosi, jadi Persatuan Dokter Saraf Spesialis Saraf seluruh Indonesia, itu ya di beberapa kota memang mengadakan beberapa agenda seperti penyuluhan, diskusi dan sebagainya mengenai stroke gitu. Mungkin banyak sekali teman-teman top mania, kemudian masyarakat umum pada belum mungkin sebenarnya sudah tahu ya apa itu stroke, tapi secara detailnya mungkin banyak yang seringkali salah menilai ya. Jadi mungkin secara kalau untuk definisi sendiri, jadi stroke itu sendiri adalah suatu penyakit pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak. Jadi secara mendadak dalam waktu 24 jam atau lebih, yang menyebabkan gangguan saraf atau kita sebut defisit neurologis, baik vokal itu separuh maupun global itu bisa menyeluruh. Nah, itu secara definisi dari stroke itu sendiri. Jadi mungkin orang sering melihat lemah separuh, merot mulutnya separuh. Nah, itu salah satu gejala stroke. Namun ada banyak lagi gejala lain yang mungkin nanti kita bisa sampaikan di sini temannya. Kemudian jangan lupa juga bahwasanya stroke ini yang perlu digarisbawahi adalah terjadinya secara mendadak. Jadi itu yang. Berarti kita sehat pun jangan abai. Iya, jangan abai. Jangan pernah jumawa gitu ya. Ya, jangan jumawa terhadap stroke. Jadi mungkin nanti disampaikan juga bahwasanya stroke itu menyerang siapa saja, usia berapa saja. Nah, itu nanti kita sampaikan, kita bahas bareng-bareng Mas Bayu. Termasuk kasusnya Tukul itu ya? Kalau Tukul saya kebetulan tidak begitu mengikuti, tapi beberapa selebritis juga saya rasa banyak ya, bukan cuma artis tapi masyarakat awam pun banyak sekali yang kasusnya mengalami gejala stroke ini. Jadi kalau dilihat dari epidemiologi itu di dunia sendiri itu angka kejadian stroke itu mencapai 15 juta. Kemudian dengan gangguan kelemahan jadi yang menetap itu sepertiganya, hampir 5 juta. Nah, saya pernah mereview bahwasanya di Indonesia sendiri hampir 500.000 orang menderita stroke setiap tahunnya. Nah, itu saat ini ya, itu terakhir tahun 2000, saya lupa 2014 atau 15 ya, gitu. Jadi sampai sekarang makin bertambah dengan kondisi saat ini.